Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channelnya Berkah Dapur Bunda, mini vlognya Bunda Deni. Teman-teman semua, aku ucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan ibadah puasa ya teman-teman. Teman-teman, terima kasih masih menyaksikan video aku. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, dan menjadi pribadi yang semakin pandai bersyukur. Amin. Nah ini ya teman-teman, bulan puasa tetap harus produktif, ibu rumah tangga dengan aneka ragam pekerjaan ya teman-teman, tugas harian. Nah teman-teman, ini aku mau bersih-bersih kipas angin ya teman-teman, karena aku lihat kipas anginnya itu sudah banyak debunya, sama sudah mulai ada sawang-sawang di dalamnya teman-teman, itu mau aku bersihin. Nah teman-teman, kipas angin ini tuh bersejarah banget karena kipas angin ini adalah kipas angin semasa aku masih kuliah, kemudian turun ke adik aku yang kuliah, habis itu adik aku selesai kuliah, kipas angin ini kembali kepadaku lagi teman-teman sampai aku punya 2 anak dan masih awet ya teman-teman, luar biasa banget kayak kipas angin ini usianya sudah lama dan masih awet, alhamdulillah gitu ya. Benar-benar ini adalah kipas angin bersejarah ya teman-teman. Teman-teman mungkin ada barang yang punya sejarah gitu ya, mungkin sudah lama menemani dan masih menemani sampai sekarang gitu, dan masih bisa terpakai, masih bisa berfungsi dengan baik ya teman-teman. Nah, ini aku sudah mulai lap-lap, sudah selesai, itu aku sudah pasang kembali tutup dari kipas anginnya gitu. Nah, itu sudah selesai. Memang kipas anginnya aku lihat ada ditutupnya itu sudah mulai ada karat-karatnya ya teman-teman, tapi kalau secara fungsi itu masih bagus banget. Nah, habis selesai aku bersihin kipas angin, aku tadi langsung buka kulkas dan kaget teman-teman, ternyata di kulkas ada sayur pare yang sudah agak menguning gitu ya, sudah mengkisut gitu ya, agak kisut-kisut, jadi aduh aku harus segera eksekusi pare ini untuk segera aku masak. Nah ini aku mau masaknya adalah oseng pare teman-teman semua ya. Oseng pare ini biasanya rasanya pahit, tapi kali ini aku mau kasih tips nih teman-teman biar oseng parenya itu nggak terlalu pahit ya. Nah itu oseng parenya sudah aku potong-potong ya, khas dengan cara motong masakan pare ya teman-teman. Itu parenya aku belah, kemudian isi yang ada di tengahnya itu aku keluarin. Nah seperti itu ya teman-teman, dibersihin isinya, kemudian aku iris-iris seperti itu. Nah selesai iris-iris, biar nggak pahit, pare itu ditaburi sama garam, kemudian diremes-remes gitu teman-teman. Nah, kalau aku biasanya biar nggak pahit itu, aku remes-remesnya bisa 2 sampai 3 kali teman-teman. Tergantung sama ini ya, banyaknya pare yang mau aku masak. Kalau ini cenderung aku iris tipis-tipis, jadi dan cenderung sedikit aku masak parenya, jadi 2 kali aku remes-remes. Jadi aku remes-remes pakai garam, kemudian aku cuci, aku kasih garam lagi, aku remes-remes lagi, aku cuci lagi. Nah, selesai bersihin parenya, sekarang aku siapin bumbunya. Untuk oseng itu bumbunya sederhana, ada bawang merah, bawang putih, sama cabai ya. Cabai sesuai selera, bisa cabai rawit atau cabai besar, karena tingkat kepedasan itu juga sesuai selera ya teman-teman. Nah itu aku sudah panasin sedikit minyak di wajan untuk aku tumis bumbunya ya. Sekarang aku udah mulai tumis bumbunya, itu ada cabai, kemudian ada bawang merah sama bawang putih. Aku tumis sampai sedikit layu, kemudian aku masukin parenya. Nah, teman-teman semuanya, karena parenya tadi sudah diremes-remes pakai garam, jadi pas ngoseng seperti ini nggak perlu ditambahin garam ya teman-teman, jadi cukup dioseng-oseng, kemudian dikasih kecap gitu, sama aku kasih sedikit micin ya teman-teman. Micin itu boleh di skip kok teman-teman, boleh dikasih diganti sama kaldu jamur gitu. Kalau ini sudah selesai, dikasih sedikit air aja ya teman-teman, jadi pare itu cepat banget matangnya, jadi nggak perlu terlalu banyak dikasih air. Nah biar semakin mantep oseng parenya, itu aku kasih sama
teri goreng. Pasti ini bikin ngabisin nasi ya teman-teman. Kalau aku itu karena cukup suka sama oseng pare, biasanya itu juga aku gado atau aku makan tanpa nasi gitu. Kalau pakai nasi pun juga pasti juga ngabisin nasi. Ini oseng pare ini enak teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang pengen makan pare tapi nggak suka sama rasa pahitnya, boleh dicoba resep dari aku ya teman-teman. Atau barangkali teman-teman semuanya ada resep-resep lain dari cara menghilangkan rasa pahit atau mengurangi rasa pahit dari pare, bisa komen ya teman-teman. Nah, oseng pare bertabur teri sudah matang. Sekarang aku mau bikin teman-teman, ini aku mau bikin sostel yang rasanya itu crunchy-crunchy di luar tapi lembut-lembut di dalam. Biasanya kalau aku bikin sostel itu aku pakai mesin sostel yang dicolok listrik, kemudian nanti kalau matang sudah langsung naik sendiri tuh ya teman-teman. Kalau ini aku mau bikin sostelnya itu yang aku rebus. Nah, untuk isian sostelnya, aku pakainya itu adalah wortel yang tadi aku potong kecil-kecil, kemudian ada daun loncang gitu ya teman-teman. Nah, sudah aku potong-potong, sekarang aku mau bikin adonan dari sostel, itu aku pakai sekitar 9 sendok makan tepung terigu ya. Kemudian aku kasih air dan aku aduk-aduk sampai mencair, jangan terlalu encer banget ya teman-teman. Ini diaduk-aduk biar nggak ada yang meringkil-meringkil gitu ya, biar adonannya itu halus gitu. Nah, habis itu untuk 9 sendok makan tepung terigunya aku tambahinnya 3 butir telur ayam. Nah, 3 butir telur ayam ini kemudian aku kocok lagi ya. Aku kocok-kocok seperti itu. Nah, selesai itu aku masukin sayuran-sayuran tadi. Aku aduk-aduk biar tercampur merata ya. Nah, itu aku aduk-aduk sampai tercampur merata ya teman-teman. Kalau sudah selesai, aku kasih garam sama aku kasih penyedap rasa. Nah, itu aku pakai Royco teman-teman. Teman-teman untuk penyedap rasanya apa itu selera teman-teman ya. Aku pakainya garam sama Royco. Aku aduk-aduk lagi sampai merata ya teman-teman. Kalau sudah selesai, aku aduk sampai merata. Sekarang tinggal aku nah, batuk ya. Kebanyakan es nih. Iya, sekarang tinggal aku masukkan ke dalam. Ya, itu ya teman-teman. Itu aku pakainya teko yang caranya tuh lancip. Biar aku mudah pas memasukkan adonan ke dalam plastik lilin ya teman-teman. Itu adalah plastik untuk aku bikin es lilin ya teman-teman. Nah, di dalam plastik itu sudah aku kasih sosis. Itu adalah sosis aku pilihnya rasa sapi gitu, tapi teman-teman boleh sesuai selera, boleh sosis rasa ayam atau sosis rasa sapi. Ini aku pakainya sosis rasa sapi. Kemudian aku tuangin adonan, terus aku tali gitu ya teman-teman. Nah, itu satu persatu aku bungkus adonan ke dalam plastik es lilin ya. Nah, habis itu selesai, itu adonannya sudah terbungkus, tinggal direbus ya teman-teman. Tips untuk merebus, pastikan airnya itu sudah anget-anget ya. Jadi jangan air dalam bentuk dingin, air anget-anget, kemudian masukin adonan tadi, kemudian direbus sampai matang. Kalau sudah matang, aku keluarin dari plastik, kemudian aku potong-potong lancip-lancip seperti itu. Terus aku taburi dengan tepung panir atau tepung roti. Selesai deh untuk lauknya. Sekarang aku mau bikin puding ya teman-teman. Itu tadi aku pakai Nutrijel rasa kelapa yang kecil itu 2. Kemudian aku kasih 4 cup atau 4 sendok gula pasir. Kemudian aku kasih santan kara itu 1 utuh ya teman-teman. Itu biar rasanya lebih mantap kerasa kelapanya gitu. Itu sudah
aku kasih santannya, kemudian aku tambahin susu putih. Untuk susu putih ini sesuai selera dan mereknya bebas ya teman-teman. Setelah itu aku kasih sekitar 2,5 gelas air putih. Nah, itu enggak aku langsung rebus ya, itu aku aduk-aduk dulu adonan sama air putihnya gitu, biar nanti enggak merengkel-merengkel gitu ketika direbus. Nah, itu sudah selesai aku rebus, kemudian kalau sudah mendidih gitu ya teman-teman, tinggal dituang dalam piring atau mangkok. Pastikan ketika merebus itu adonan terus diaduk biar tidak merengkel-merengkel ya teman-teman. Ini aku punya biji selasi aku pakai sedikit, sekitar 1 sendok teh, kemudian aku tuangin air panas gitu untuk biji selasinya. Sekarang aku parut ketimunnya ya teman-teman, ini aku mau bikin es buah yang rasanya itu manis-manis seger gitulah teman-teman. Sekarang semuanya sudah siap, aku tinggal menyajikan es buahnya. Pertama aku tuangin sirup marjan rasa melon, kemudian aku masukin serutan dari puding kelapa tadi, terus aku kasih parutan timun, kemudian aku kasih biji selasi. Nah, itu biji selasinya aku tuang. Selanjutnya aku masukkan es batu yang sudah aku gepuk-gepuk seperti itu, terus tinggal dituang air putih matang ya teman-teman, kemudian dikasih peresan jeruk nipis. Nah, seluruh rangkaian menu buka puasaku sudah selesai ya teman-teman. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya, dan sekali lagi aku ucapin selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.